Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dan hari ini kita akan membahas mengenai kelompok dan tim dalam organisasi. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari kelompok. Jadi, kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan juga saling bergantungan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ada dua alasan seseorang bergabung dalam kelompok. Untuk yang pertama, untuk mencapai tujuan yang apabila dilakukan sendiri, tujuan itu tidak tercapai. Kedua, dalam kelompok, kebutuhan seseorang dapat terpuaskan dan ia mendapatkan reward sosial, seperti rasa bangga, rasa dimiliki, cinta, pertemanan, dan sebagainya. Besarnya anggota kelompok akan mempengaruhi interaksi dan mempengaruhi keputusan yang dibuatnya. Brainstorming dalam pengambilan keputusan kelompok akan efektif apabila anggota kelompoknya 5-10 orang. Kohesivitas kelompok merupakan derajat yang anggota kelompok saling menyukai, memiliki tujuan yang sama, dan ingin selalu mendambakan kehadiran anggota lainnya. Kemudian, kohesivitas ini dikaitkan dengan produktivitas kelompok. Namun, tidak semua bentuk kohesivitas kelompok ini berdampak positif, karena anggota bisa merasa tertekan untuk selalu konform terhadap norma kelompok. Nah, dalam pembelajaran ini, kita akan mencermati apakah tim sama dengan kelompok. Berikut ini akan dikutip beberapa pengertian dari kelompok. Untuk yang pertama, menurut W.H.Y. Sproul, memberikan pengertian kelompok sebagai beberapa orang yang bergaul satu dengan yang lain. Dan selanjutnya yang nomor 2, Kurt Lewin berpendapat bahwa the essence of a group is not the similarity or dissimilarity of its member but their interdependence. Nah, yang ketiga adalah menurut Smith menyebutkan bahwa kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara atas dasar kesatuan pada persepsi. Kemudian yang keempat adalah kelompok adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang satu sama lain saling berinteraksi dalam mencapai tujuan yang sama atau tujuan bersama ya. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok adalah suatu unit yang terdiri atas sekelompok atau sekumpulan dua orang atau lebih yang satu sama lain berinteraksi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama dalam suatu wadah tertentu. Oke, kelompok dapat bersifat formal maupun informal. Kelompok formal adalah kelompok yang ditetapkan berdasarkan struktur pada organisasi dengan penugasan kerja yang sudah ditentukan. Dinamika kelompok yang dibahas dalam bab ini adalah kelompok formal, di mana arti kelompok yang berada dalam suatu organisasi kelompok disebut dengan kelompok formal apabila suatu kelompok memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Untuk yang pertama, memiliki keberadaan untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi atas pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkaitan. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang ditunjuk oleh organisasi yang bersangkutan untuk menjalankan peran resmi tertentu. Nah, misalnya sebagai kepala bagian, kepala seksi, dan sebagainya. Kemudian ketiga, itu memiliki struktur, hubungan tugas, dan hierarkis yang telah digariskan secara jelas. Sesuai Achieve Goal Through the Teamwork, dialih bahasakan oleh Wandi S. Brata dan tekan dalam buku Mencapai Sasaran Melalui Kerja Sama Tim. Dalam kelompok formal, perilaku-perilaku yang harus ditunjukkan dalam kelompok ini ditentukan oleh dan diarahkan pada sasaran organisasi. 6 anggota awak pesawat merupakan contoh kelompok formal. Nah, adapun kelompok informal adalah persekutuan yang tidak terstruktur secara formal dan tidak ditetapkan secara organisasi. Kelompok ini terbentuk secara ilmiah dalam suasana kerja yang muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan kontak sosial. Nah, 3 karyawan dari departemen berbeda secara teratur makan siang bersama merupakan contoh kelompok informal.
Nah, selain itu, dimungkinkan pula untuk membuat subklasifikasi kelompok sebagai kelompok komando, tugas, kepentingan, atau persahabatan. Kelompok komando atau tugas disebut oleh organisasi formal, sedangkan kelompok kepentingan dan persahabatan merupakan persekutuan informal. Nah, kelompok komando ditentukan oleh bagian organisasi. Kelompok tugas juga ditetapkan oleh organisasi, menunjukkan mereka yang bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.